Selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang telekomunikasi. Emiten ini merupakan Persero atau BUMN dan kemudian emiten ini sedang mengalami penurunan kinerja sehingga secara valuasi emiten ini cukup menarik untuk diinvestasikan saat ini. Kemudian apakah saham Telkom siap untuk melanjutkan penguatannya? Langsung saja kita saksikan pemaparan dari emiten Telkom. Nah, kalau kita perhatikan pada perdagangan sore hari ini saham Telkom terpantau tidak bergerak, tetap berada di harga 3.810 atau secara persentase tidak mengalami perubahan harga dan juga ini menunjukkan saham Telkom cukup kurang diminati saat ini sehingga secara pergerakan pun hanya terpantau bergerak tipis di kisaran 3.790 hingga 3.820. Ya, langsung saja kita saksikan bagaimana bisnis dari Telkom ini sendiri. Nah, kalau kita lihat secara aset dari perusahaan ini terpantau mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun 2022 ke semester pertama 2023. Kita saksikan secara kas ini mengalami lonjakan 26%. Kemudian secara aset lancar juga mengalami pertumbuhan yang baik 19%. Kemudian sehingga kita lihat secara total aset, emiten ini pun mencatatkan adanya pertumbuhan dengan pertumbuhan dari total aset yang cukup liquid, yaitu dari kas dan juga aset lancar. Kemudian kita lihat secara utangnya, liabilitas jangka pendek mengalami pertumbuhan, walaupun begitu kita lihat bahwa liabilitas jangka panjangnya ini mengalami penurunan sebesar 1,38%. Ini menjadi sentimen positif sehingga perusahaan menunjukkan adanya pengurangan dari utangnya dan ini akan menjadi kemungkinan bahwa beban utangnya ke depan akan mengalami penurunan juga. Sehingga satu sisi kita lihat secara total ekuitas, emiten ini mengalami penurunan sebesar 5%. Namun kita tidak perlu khawatir sebab penurunan dari ekuitas ini bukanlah penurunan yang disebabkan oleh kinerja operasional perseroan, melainkan disebabkan oleh adanya kerugian imaterial sehingga total ekuitas ini mengalami penurunan hingga 5,97%. Kemudian kita saksikan bahwa secara cash ratio emiten ini berada mungkin relatif kurang baik. Mengingat bahwa kita tahu rasio untuk cash ratio yang baik berada di atas 100%. Namun nilai 42,5% dari cash ratio emiten Telkom saat ini merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sebab kalau kita lihat secara net debt khususnya utang berbunga dan dibandingkan dengan ekuitas dari perseroan, ini hanya memiliki nilai 0,2 pada tahun 2022 dan menjadi 0,26 kali pada tahun semester pertama 2023. Ini menunjukkan bahwa perbandingan antara utang berbunga yang bersih dari perseroan dibandingkan dengan modalnya itu cukup kecil sehingga dengan cash ratio saat ini mudah saja untuk perseroan untuk mengumpulkan cash untuk membayarkan utang jangka pendek sehingga dengan cash ratio yang kecil ini menunjukkan bahwa emiten melakukan ekspansi yang cukup signifikan atau investasi yang cukup signifikan sehingga cash dari perusahaan itu mengalami adanya penurunan sehingga ini menunjukkan bahwa kemampuan perseroan dalam memutar kasnya atau likuiditasnya ini memiliki kemampuan yang cukup baik sehingga investor tidak perlu khawatir akan kemungkinan terjadinya kegagalan bayar utang dari emiten Telkom. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuki ke segmen pendapatan dari emiten Telkom. Kalau kita lihat secara segmen pendapatan terdapat 4 segmen pendapatan utama dari Telkom. Kita tahu bahwa Telkom apabila dibandingkan dengan semester pertama 2022 dan semester pertama 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan. Dan kita lihat lebih dalam secara pendapatan dari setiap segmennya ini mengalami pertumbuhan juga baik dari segmen mobile, consumer, enterprise, dan WIB. Kita lihat bahwa segmen mobile mengalami pertumbuhan 0,84%, consumer mengalami pertumbuhan 1,59%, enterprise 6,7%, dan WIB sebesar 3,23%. Nah, kalau kita lihat secara komposisi dari pendapatan PT Telkom ini terbesar berasal dari pendapatannya mobile.
Nah, kalau kita melisik lebih jauh bahwa pendapatan dari segmen mobile merupakan pendapatan yang berasal dari seperti SMS, kemudian dari telepon, kemudian dari penggunaan internet dari pelanggan. Ini merupakan pendapatan utama dari Telkom. Seperti kita tahu bahwa perusahaan Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan yang utamanya bergerak di bidang telekomunikasi, mobile seluler. Jadi itu merupakan bisnis utama sebagai sumber pendapatan dari perseroan. Namun segmen-segmen lainnya yang memiliki peran cukup signifikan juga untuk pertumbuhan pendapatan perusahaan ini menunjukkan adanya juga pertumbuhan. Jadi ini menjadikan potensi bahwa meskipun laba bersih dari PT Telkom ini menyusut, namun secara top line emiten Telkom ini mampu menumbuhkan pendapatannya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, penyebabnya adanya penurunan dari laba bersih PT Telkom ini disebabkan oleh adanya investasi yang masif untuk perseroan sehingga beban dari perseroan itu mengalami lonjakan yang signifikan. Pembahasan tersebut akan lebih mendetail pada slide selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa PT Telkom melakukan investasi yang signifikan, terutama adanya investasi khususnya di bidang pengembangan untuk infrastruktur. Yang kita tahu bahwa Telkom baru saja melakukan penambahan kualitas internet melalui peningkatan yang awalnya 2,1 GHz meningkat menjadi 2,3 GHz. Nah, adanya investasi ini menyebabkan beban dari perusahaan itu meningkat hingga 50,5 triliun atau 2,9%. Nah, peningkatan beban ini menyebabkan adanya sisi bottom line dari perusahaan itu mengalami penurunan sehingga laba bersih perusahaan otomatis juga tergerus. Namun kalau kita tahu bahwa investasi ini merupakan investasi untuk jangka panjang yang lebih baik. Dengan adanya investasi di pengembangan gigahertz ini akan menjadi potensi bahwa pelanggan akan lebih nyaman menggunakan dari produk Telkom ini sendiri. Sehingga dengan adanya kenyamanan tersebut untuk jangka panjang ini akan menjadi potensi positif untuk perseroan sehingga pengguna dapat menggunakan layanan dari Telkom ini secara maksimal. Kemudian kita saksikan bahwa PT Telkom ini memiliki 5 langkah nyata yang akan kedepannya itu menjadi sumber pertumbuhan dan juga faktor dari pelanggan nyaman untuk menggunakan produk dari Telkom. Yang pertama adalah FMC, kemudian Infraco, Disico, B2B Digital IT, dan juga Digico. Nah, kalau kita lihat fokus utama dari perusahaan terbagi menjadi 3 poin, yaitu adalah untuk membuat kenyamanan dari konsumen, yaitu customer centric telco operator, kemudian infrastructure bisnis. Nah, 2 faktor ini yang saat ini merupakan fokus utama perusahaan yang kalau kita lihat ini adalah berfokus untuk peningkatan kualitas layanan dan juga peningkatan dari infrastruktur. Otomatis dari adanya 2 poin ini akan menahan dari pertumbuhan perseroan sebab dari 2 poin ini menyebabkan adanya lonjakan beban dari perusahaan. Nah, kalau kita lihat setelah ini perseroan akan berfokus pada digital growth engine. Otomatis dengan adanya fokus perusahaan untuk lebih memfokuskan untuk pertumbuhan secara digital, ini akan menjadi sentimen yang akan mendorong pertumbuhan dari sisi top line hingga bottom line. Karena kita tahu bahwa dengan adanya investasi di bidang infrastruktur dan kualitas layanan, ini akan menggerus dari sisi bottom line yang disebabkan oleh adanya lonjakan beban. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuki secara finansial dari PT Telkom Indonesia. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa secara revenue emiten ini masih mampu menumbuhkan pendapatannya sehingga pendapatan bertumbuh 2,8%. Kemudian operating profit atau pendapatan yang telah dikurangi dengan beban pokok penjualan atau COGS dan juga beban usaha atau SG&A. Nah, ini menunjukkan bahwa secara operating profit hanya meningkat 0,36% apabila dibandingkan dengan revenue yang bertumbuh 2,08%. Meskipun operating profit ini masih bertumbuh, namun beban-beban di akun setelahnya ini menyebabkan secara EBITDA hingga net profit ini mengalami penurunan. Kita lihat bahwa
secara EBITDA perusahaan ini menunjukkan adanya penurunan 2,39% menjadi 38 triliun. Nah, kalau kita lihat hingga sisi net profit emiten ini juga menunjukkan adanya penurunan secara net profit. Dengan ini kita bisa melihat bahwa secara laporan laba rugi perseroan ini menunjukkan adanya penurunan di sisi EBITDA dan setelahnya. Kalau kita lihat hingga operating profit atau yang biasa disebut dengan laba usaha yang menunjukkan bahwa kinerja operasional khususnya hanya di bidang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini masih menunjukkan pertumbuhan, sehingga kita tahu bahwa kalau kita lihat secara bisnis utamanya emiten ini masih menunjukkan adanya pertumbuhan, namun beban-beban lain-lain inilah yang menjadi faktor dari penurunan kinerja bottom line dari PT Telkom. Kemudian kita lihat bahwa dari sisi operating profit margin ini juga mengalami penurunan, namun masih menurun tipis dari 31,9% menjadi 31,3%. Kemudian secara EBITDA margin juga mengalami penurunan tipis menjadi 53% pada semester pertama 2023, dan juga secara margin laba bersih mengalami penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh beban lain-lain perseroan. Itulah yang kita tahu bahwa beban-beban lain tersebut itu tidak termasuk dari beban secara kinerja operasional perseroan. Nah, itulah yang menjadi faktor mengapa dari sisi bottom line dari PT Telkom mengalami penurunan yang menyebabkan kekhawatiran investor itu tidak perlu cukup signifikan terhadap penurunan kinerja bottom line dari Telkom. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuki bagaimana kinerja operasional dari PT Telkom ini yang baru-baru ini dirilis di Public Expo Perseroan. Nah, kita lihat bahwa memang terdapat adanya penurunan dari jumlah pengguna atau subscriber dari PT Telkom. Menurun tipis hanya 1,59%, namun kalau kita perhatikan rasio yang cukup penting secara operasional untuk perusahaan telco khususnya, ini mengalami pertumbuhan dari awalnya 42 menjadi 47,5. Nah, kalau kita lihat ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,1%. ARPU sebagai informasi adalah average revenue per user, menunjukkan bahwa revenue yang didapat perseroan dari setiap user dari produk PT Telkom ini. Dengan ini kita tahu bahwa revenue atau pengeluaran dari penggunanya pada Telkom itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga ini menunjukkan bahwa memang pelanggan dari Telkom itu cukup erat atau tidak bisa melepaskan dari produk Telkom Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa PT Telkom memang memiliki competitive advantage yang dapat menahan dari penggunanya untuk terus menggunakan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih, meski pelanggan harus membayar lebih untuk menggunakan jasa layanan dari PT Telkom. Kemudian kita lihat secara number of BTS atau jumlah tower yang dimiliki oleh PT Telkom itu mengalami penurunan dari 255.000 menjadi 228.000. Meskipun begitu ini tidak menjadi masalah yang signifikan dan dapat menjadi sentimen positif, karena dengan adanya penurunan dari tower yang dimiliki PT Telkom, yang kita tahu bahwa tower adalah merupakan aset yang cukup heavy untuk perusahaan, sehingga dengan penurunan jumlah tower ini akan dapat mengurangi beban depresiasi, yang mana itu akan berdampak positif untuk kinerja finansial dari PT Telkom itu sendiri. Kemudian kita lihat bahwa secara data payload atau jumlah data yang digunakan oleh pelanggan menggunakan produk dari Telkom itu mengalami pertumbuhan 9,37%. Nah, data informasi ini menunjukkan bahwa memang pengguna itu menggunakan jasa layanan internet itu semakin besar seiring dengan digitalisasi di dunia yang semakin cepat, dan juga sumber komunikasi dan berbagai aktivitas yang dilakukan itu banyak menggunakan jasa layanan internet. Kemudian kita lihat bahwa data yield atau biaya yang dikeluarkan dari setiap megabyte-nya itu mengalami penurunan sebesar 2,27%. Namun dengan adanya kinerja operasional lain-lainnya ini yang memiliki signifikan untuk perseroan, penurunan 2,27% dari data yield ini
masih dapat ditutupi, dan juga untuk jangka panjang ini masih akan cukup positif untuk perseroan, mengingat bahwa nanti akan ada perbalikan arah sehingga ini akan menjadi sentimen positif ketika nantinya PT Telkom sudah mulai mengalami perbaikan kinerja. Nah, ya mari kita lanjutkan. Nah, kita akan memasuki akhir dari penjelasan PT Telkom Indonesia ini. Kita tahu bahwa secara valuasi emiten Telkom ini merupakan emiten yang cukup dihargai premium atau harga diwajarnya. Nah, kalau kita lihat secara PE ratio, emiten ini berada di 14,79 kali. Nah, kita tahu bahwa Telkom ini merupakan market leader dari industri telekomunikasi. Namun secara PE ratio atau perbandingan antara harga sahamnya dengan laba bersihnya ini menunjukkan secara PER dari Telkom ini memiliki nilai yang paling rendah apabila dibandingkan dengan kompetitornya, khususnya ISAT atau Indosat dan XL. Nah, kalau kita tahu dengan rendahnya nilai PE ratio dan juga kita tahu bahwa baru-baru ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh sentimen jangka pendek khususnya dari kinerja kuartalan, ini tidak mengganggu dari kinerja keseluruhan dari fundamental PT Telkom Indonesia itu sendiri, sehingga ini masih akan berpotensi berbalik arah dari harga saham dari Telkom sendiri, sehingga ini akan menjadi adanya potensi upside dari saham PT Telkom. Dengan begitu investor dapat mengambil kesempatan itu dengan mengambil harga di tengah penurunan harga dari saham Telkom, dan ketika nanti mengalami perbalikan arah atau kenaikan harga saham, ini akan menjadi potensial gain dari investor yang berinvestasi di saham Telkom. Kemudian kita lihat bahwa secara price to book value, emiten Telkom ini memiliki PBV yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kompetitor. Namun kita tidak perlu khawatir sebab PBV yang tinggi ini diimbangi dengan rasio return on equity yang cukup tinggi juga, sehingga ROE dari PT Telkom Indonesia ini berada di 16%, sehingga nilai dari PBV 3,05 kali ini tidaklah begitu signifikan untuk mengingat bahwa kinerja dari PT Telkom Indonesia ini juga memiliki kinerja yang cukup positif dan juga masih berada di laba bersih yang cukup tinggi. Nah, selain itu faktor dari PBV dari PT Telkom Indonesia ini juga memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh emiten ini rajin untuk membagikan dividen. Dengan membagikan dividen ini otomatis juga akan menggerus dari nilai ekuitas dari perusahaan. Dengan tergerusnya ekuitas dari perusahaan, otomatis tingginya nilai PBV ini tidak akan menjadi faktor yang cukup signifikan terhadap valuasi dari PBV itu sendiri. Nah, itulah yang dapat kita pahami dari PT Telkom Indonesia ini, yang dapat kita simpulkan bahwa memang terdapat penurunan kinerja dari PT Telkom Indonesia, dan kita tahu bahwa PT Telkom sudah mengalami penurunan untuk 2 kuartal. Namun dengan adanya penurunan ini kita akan bisa melihat bahwa kedepannya PT Telkom akan mengalami perbaikan kinerja, dan sehingga dengan perbaikan kinerja itu akan menjadi sentimen positif yang akan mendorong saham dari PT Telkom ini berpotensi untuk mengalami perbalikan arah atau rebound. Nah, dengan adanya rebound ini akan menjadi kesempatan untuk investor mendapatkan potensial upside hingga 30% atau lebih. Nah, dengan begitu berinvestasi di saham Telkom saat ini memang cukup menarik untuk dilakukan. Namun tetap perlu kita ingat bahwa pemaparan ini adalah analisis belaka, dan juga disclaimer on keputusan investasi tetap berada di tangan Anda.